Bismillahirrahmanirrahim. Fi kitab Adabul Alim wal Muta'allim li Sayyidina Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari alaihi rahmatullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Halaman 24. Ya. Kemarin sudah dijelaskan, kita masuk bab yang baru, yakni fasal baru, adab thalib ilm. Ada 10 macam. Yang pertama, ini yang paling penting dulu. Yang pertama kita harus paham dulu. Ayu tahira qalbahu, mensucikan hatinya. Kemarin sudah kita sindir, pakai apa mensucikan hati itu? Ya, apa sabun, apa ya apa, atau minum obat, minum pil, atau makan apa ya? Enggak, bukan begitu. Ada semua dibahas sama Imam Ghazali, masalah tathhirul qalb itu dalam kitab Ihya Ulumuddin di bagian juz ke-3, Rubu'ul Muhlikat. Berarti seorang thalib ilm harus baca itu ya, untuk bisa tahu bagaimana apa saja penyakit hati, kemudian bagaimana menyembuhkannya. Nah. Atau yang gampang, ke dokter hati, tombol hati, opik tombol hati. Ya. Apa opik tombol hati? Ada 5 itu ya. Yang pertama, baca Quran, dihayati artinya. Terus sholat malam, walau subuh aja kesiangan. Terus kumpul orang soleh. Terus zikir, ngantuk. Habis itu puasa. Ini gak doyan kabeh, ini santri gak doyan. Kumpul sama ustadznya jarang, sama gurunya jarang. Baca Quran ganti baca WA. Puasa di sini malah 3 kali makan, gemuk. Zikir wengi ganti ngobrol malam. Salat wengi ganti tidur malam. Ya kelar ini. Lagi pengen hafal gimana? Nggak bisa. Wah, nanti dalam kitab Ihya di Muhlikat itu dijelaskan penghalang hati dari ilmu tidak hanya penyakit. Di sana ada 5. Ya, di sini disebutkan mensucikan dari penyakit dan dari kotoran. Terus dari akidah, 3 di sini. Di samping penyakit hati, ya, hubud dunya, hubul jah, sombong, riya, hasud, kayak gitu-gitu itu harus tahu. Rata-rata obatnya 2, ilmu, amal. Apa ilmunya tentang riya? Bagaimana mengobati riya harus dipraktekkan. Bagaimana sombong ilmunya, bagaimana pengamal harus dipraktekkan. Habis itu tidak hanya penyakit, kata Imam Ghazali. Hati itu kondisinya 5. Kalau enggak rusak atau belum sempurna, kalau enggak kotor, nah di sini kotor. Yang di dalam Al-Qur'an disebut ada fi qulubihim maradun, ada ayat kallabal rona ala qulubihim, ada ron. Beda antara ron
dengan marad. Kalau ron itu kotoran. Dari mana kotoran ini? Kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dari perbuatan dia sehari-hari. Jadi perbuatan kita sehari-hari itu ada yang mengotori hati, ada yang membersihkan hati. Gitu. Nah, tambah lama tambah kotor, gelap hatinya. Habis gelap jadi toba disebutnya di Al-Quran. Fatubi'a ala qulubihim. Jadi toba itu kotoran ngumpul sudah lengket banget itu. Apa namanya? Berkarang, ya jadi karang, jadi kerak ngumpul. Lama-lama guful, jadi terkunci. Gitu. Am ala qulubin aqfaluha. Atau di dalam hati itu ada gembok-gembok kunci-kuncinya. Jadi kunci ini awalnya dari kotoran tadi. Setitik. Kalau nggak dibersihin, ya tambah lama jadi toba. Fatubi ala qulubihim. Habis itu jadi guful kata para ulama. Itu yang kedua, rusak atau belum sempurna. Hati yang rusak siapa? Ya, hatinya orang gila atau belum sempurna anak kecil, belum sempurna aja. Hatinya nggak ngerti, dikasih tahu sekali dua kali masih hatinya belum. Nanti nggak ngerti lagi ngaji, ngerti nggak? Nah, gitu. Kalau dia ngerti, ya langsung ada nyambung. Kalau nggak ngerti berarti apa? Nah, anak kecil itu gitu, nggak ngerti, tapi lama-lama sempurna. Nah, udah sempurna bening kotor. Ini orang tuanya kalau nggak ngejaga kotor, akhirnya nggak bisa dikasih ilmu. Ya, atau kalau enggak hatinya apa? Ada tabirnya, ada penghalang. Bersih tapi ada tabirnya. Ya enggak kelihatan. Atau mencelek. Dia hatinya condong kemana? Pikirannya. Ada orang itu di depan TV bengong. Bukan nonton TV, dia mikir kemana. Ya, hatinya itu punya kecondongan, kesenangan apa ini macam-macam. Ya nggak bisa konsen kayak begitu, nggak bisa masuk ilmu itu. Atau yang kelima, hatinya nggak tahu arahnya ilmu, nggak tahu arah bagaimana untuk mengambil pengertian, mengambil keilmuan. Kayak orang ngaca. Kadang-kadang hati kita itu butuh kaca, hati kita itu butuh kacanya yang lain. Jadi gini, nah, kacanya dua. Kalau kita dicukur rambut itu kan, nah, bagian belakang ini nggak bisa dengan satu kaca, harus ada kaca yang lain. Nah, kita itu kadang-kadang dalam bab ilmu, murid itu gak ngerti, dia butuh kaca yang lain, butuh temen diskusi, mudzakarah, tanya jawab. Mentok nggak ngerti ya butuh hatinya gurunya. Nanti disusunkan, oh ini ke sini, ini ke sini. Nah, ketemu sudutnya baru ilmu itu bisa masuk. Ya, makanya di sini katakan liyasluha bidzalika liqabulil ilmi. Ya, baru soleh, baru bisa dengan kebersihan hati, kesehatan hati tadi, ya, kekosongan hati dari akidah untuk bisa nerima ilmu. Wa hifdhihi, baru bisa ngapal ilmu, wal ibtila'i ala daqi ma'anihi, dan bisa mengetahui tentang lembutnya makna-makna ilmu dan faham wal fahmi li qawamidhi, dan memahami
ilmu-ilmu isyarah-isyarah yang dalam dari satu ilmu. Nah ini kalau kita nunggu bisa bahasa Arab ya nggak kelar-kelar. Nah, inti baca ya entah Mukhtasar Ihya Ulumuddin ya itu langsung Rubu'ul Muhlikat bab penyakit hati, atau Bidayah lah dulu, Bidayatul Hidayah itu ya, Maksiatul Qalb itu dibaca, habis itu dipraktekin, itu obatnya. Kalau enggak ya habis. Cuma kadang-kadang bisa ilmunya masuk, bisa apa, tapi manfaatnya, berkahnya, nurnya ilmu tadi nggak ada. Gitu. Surah bila haqiqah wal jisim bila ruh. Ya, kayak gambar tidak ada hakikatnya, kayak badan nggak ada ruhnya. Ada orang itu apa namanya, pinter, alim, tapi ya apa ya, kayak boneka aja ya, nggak ditakuti ya, boneka macan tuh ya, nggak ada wibawanya, nggak ada setrumnya, nggak ada ngomongnya, nggak didengar. Itu kayaknya ada masalah dari ilmu yang dihafalkan, yang diajarkan. Nah, ini adab yang paling pertama harus bagi thalib ilim, bagi santri, bagi yang ngaji untuk memperhatikan ini. Ya. Yang kedua, ayyuhsinan niyah. Udah hatinya sehat, ya. Kalau sakit nanti digolongkan ada dua, ada sakit ringan, ada sakit parah. Yang tombok hati itu yang 4 itu untuk penyakit ringan. Apa penyakit ringan itu? Penyakit ringan itu males, apa lagi? Ya yang ringan-ringan, penyakit hati yang ringan-ringan. Itu bisa dengan zikir, dengan doa, dengan baca Quran, ya, dengan sholat malam, puasa itu bisa. Tapi kalau penyakitnya udah kelas penyakit dalam, jantung, liver, nggak bisa ngobatin sendiri, nggak bisa. Harus ada tabib. Nah disitulah makanya ada istilah wong kang soleh kumpulono. Ya, sering kumpul, lah diomelin terus ya. Wah, lama-lama sembuh. Pahit emang, kayak dokter spesialis sekali ngobatin dibedel, ya diobok-obok, ya, aduh dong sakit ya. Nah, emang begitu resikonya, itu pengen sembuh kagak? Gitu. Sekarang sembuh. Pingin sih tapi gimana ya, kaki patah, tulang remuk, ya, begitu. Ayo ke Cimande, ada. Dengar Cimande aja sudah ngerasa sakit ya. Nah, itu kalau orang sakitnya parah itu, gitu. Baru denger belum ketemu sama ulamanya dia udah ketar-ketir. Wah, ada ustaz, waduh gak enak sama itu, lagi sakit parah itu. Remuk redam tulangnya itu. Ketemu aja nggak berani. Ngerti kan? Jadi kenapa orang itu takut? Ya kayak gitu kan. Ayo berangkat ya. Enggak udah. Aduh mending aja daripada paling dipegang dulu ada udah. Udah teriak itu orang sakit parah aja gitu kalau ketemu lama terus takut, terus salah tingkah, terus nggak enak kabeh rasanya. Ya kayak begitu. Ya alhamdulillah, moga-moga kita sakitnya yang ringan-ringan aja penyakit hati. Ya pilek, galas, tolangin, nah gitu. Ajak ngobrol sebentar, ngengok ya selesai gitu. Sakit COVID-19 serem. Nah udah sehat, ngerti ya, dulu gitu
wah ini kok ibadah males, kok ngaji males ini. Habis melanggar mesti gitu. Ini harus ketemu sama guru ini. Waduh nanti dikamplong, biarin dikamplong, yang penting waras. Gitu saya. Biarin dimarahin. Kalau enggak ya enggak sembuh-sembuh gitu. Al-thani ayyuhsinan niyah. Udah sehat hatinya, enggak kotor, luruskan, baguskan niat fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu, bi ayyaqsida bihi wajhallahi azza wa jal. Hendaknya bermaksud menuju kepada Allah niatannya. Maksudnya adalah Allah. Ini enggak bisa kalau murid tadi enggak kenal sama Allah, enggak tahu kemuliaan keagungan Allah, nggak tahu keuntungan orang yang dekat sama Allah, ketinggian derajatnya orang-orang di sisi Allah. Makanya karena dia taunya mulia itu jabatan, karena taunya mulia itu kalau dompetnya tebel, fulusnya kandel, maka dia merasa mulia kalau punya itu. Akhirnya yang dicari dengan ilmunya yaitu. Ya, tapi kalau dia ketemu sama orang-orang yang mulia derajatnya, yang dekat di sisi Allah, pasti dia kepingin gak begitu. Karena dulu ketemunya yang palsu, ahli ilmu tapi palsu, ahli ilmu yang tajir, yang diurusi ya duniawi, ya, keren, apa gitu. Yang diurusi bukan derajat di sisi Allah, walau nggak kepikir, nggak kebayang, ya, nggak tahu gitu ya. Apa sih cirinya orang dekat sama Allah? Bingung dia, bingung jawab. Apa tanda-tandanya? Apa ciri-cirinya? Oh, jidatnya hitam itu, walau surbannya hijau, walau imamahnya gede muter, ya, cirinya, ya, nggak ngerti. Makanya disindir sama Imam Ali Habsyi dalam qasidah Nurul Majalis itu, wattu qasarat a'lamum lahadaihim tawamis dayya'u sirah arbabis sifatin nafais. Wattu qasarat a'lamu ladaihim tawamis. Ketakwaan itu udah hilang tanda-tandanya, mereka sudah padam, gak bisa ngelihat apa sih bedanya orang yang bertakwa sama enggak. Gak ngerti itu. Taunya siapa sih yang tajir, siapa sih yang cincinnya, sarungnya, seragamnya, rumahnya, mau taunya kan itu. Pondoknya gede, pondoknya lah orangnya. Gitu. Lah kok cuma gede-gedean rumah ya, kayak yang gede rumahnya. Ya. Allah ya. Nah, ini musibah zaman kita sekarang. Gak ngerti apa bermaksud kepada Allah, apa kemuliaan. Wal amal bih, harus niatnya diamali, dipraktekkan. Yang ketiga baru ihya syariah. Kita niat menghidupkan kembali syariat Nabi kita Muhammad SAW, wa tanwir qalbihi. Nyari ilmu itu untuk menerangi hati. Ya, hatinya biar terang, pikirannya cemerlang, wal tahliyata batinihi, menghiasi batinnya dengan ilmu, wa taqarruba minallah taala, niat mendekatkan diri di sisi Allah, wala yaqsuda bil aghrad dunyawiyah min tahdir riyasah. Insyaallah dijelaskan di kesempatan berikutnya. Jadi ada tugas utama ya, kita semua, kita kan masih terus cari ilmu ya, sampai akhir hayat insyaallah. Nah, itu dijaga hatinya. Nanti godaannya macam-macam. Iya. Kadang-kadang godaan yang pertama itu di awal-awal nggak ada. Makanya kata Imam Ghazali, penyakit akhir yang sembuh dari ulama itu nanti hubul jah. Ya, senang dengan kehormatan. Karena apa? Di akhir hayat itu muridnya udah banyak, pesantren udah jadi, tahu-tahu duduk ujung pesantren kuwi dadi rek.
Wah, kayak santri ngomong dhewe luntur kabeh amal. Ini kalau nggak ngerti lah ya. Wassalam tambah tua tambah habis amal. Ya, tawaduknya mulai hilang apa ya. Nah, ini hati-hati. Makanya baca itu, kaji. Ya, fikih batin itu lebih penting. Ya, orang celtuk sujud rukuk sujud batinnya mencelek gak keterima. Ya. Kan Nabiullah Isa alaihissalam melihat orang duduk-duduk di masjid, yang lain pada baca Quran, pada sholat, pada zikir, yang ini selonjoran, nyantai, ngelamun, diomeli. Ente ini nggak ikut ibadah ente ini. Itu teman-teman ente ibadah pada ini. Lah, ntar ya Nabi Allah, ana beribadah dengan apa yang mereka nggak sanggup. Ibadah apa ente duduk-duduk? Hati saya zuhud sama dunia. Ana nggak doyan dunia. Mereka ini wirid-wirid kepingin dagangannya laris, sujud-sujud kepingin cepet tajir. Ya wis, ente selonjoran aja, ente ibadah ente lebih top dari mereka. Ngerti kan? Begitu ada orang yang punya hati zuhud, habis itu ibadah lagi. Itu takbirnya beda. Ini Allah, wush, langsung terbang. Ini Allah, fulus. Ya apa dagangan, ya apa. Hah? Nah, ini amal batin. Nah, umur nambah, nggak bisa kita nambah amal zahir. Udah capek, udah lemas, udah gemeteran, udah kekuatan berkurang. Yang bisa nambah apa? Amal batin. Mulai dari sekarang dirintis. Ya, keikhlasannya nambah, kesabarannya ditambah, syukurnya ditambah. Itu ibadah batin semua. Zuhudnya ditambah. Ya. Allah yuwafiqna wa iyyakum insyaallah. Allah yatahhir qulubana wa yuwajjih niyatana kama wajjabi aslafuna salihun ila ma tuhibbu wa tardah wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.